Yang di dalamnya berisi label atau radioisotop dan zat pembawa. Di dalam radiofarmaka ada label, dan label yang berfungsi sebagai label adalah radioisotop atau isotop yang tidak stabil, kemudian ada zat pembawa. Ini dua hal yang paling penting. Kenapa radioisotop atau isotop yang tidak stabil digunakan sebagai label? Karena memancarkan radiasi, sehingga bisa menjadi label, bisa menjadi penanda. Kemudian zat pembawa fungsinya adalah membawa label menuju kepada organ yang akan diperiksa atau diterapi. Proses pemberian radiofarmaka kepada pasien bisa dengan cara intravena atau injeksi, kemudian bisa dengan cara oral. Radiofarmaka yang digunakan adalah radiofarmaka pemancar gamma, radioisotopnya. Labelnya adalah radioisotop pemancar radiasi gamma. Meskipun demikian, kadang-kadang tidak berupa pemancar gamma murni, tetapi yang dimanfaatkan tetap radiasi gammanya. Sehingga perangkat utama pada kedokteran nuklir dinamakan kamera gamma. Ada dua tipe kamera gamma generasi 1 yang disebut kamera gamma saja, dan kamera gamma berikutnya disebut SPEC. Tetap sama kamera gamma, tetapi dengan perangkat mekanik dan sistem deteksi yang agak berbeda, tapi konsepnya sama. Nah, konsep dasar pada kedokteran nuklir dengan kamera gamma, baik kamera gamma generasi awal maupun SPEC atau SPEC CT, adalah spektrometri gamma. Oke, ada beberapa istilah. Kata dasarnya adalah spektrum. Spektrum itu kurva hubungan antara energi atau panjang gelombang atau frekuensi dari sinar gamma dengan intensitasnya. Jadi kalau dikatakan spektrum gamma, maka sumbu X-nya bisa energi, bisa panjang gelombang, bisa frekuensi. Karena E sama dengan H kali frekuensi, atau E sama dengan Hc per lambda. Kemudian sumbu Y-nya adalah intensitas. Maka hubungan antara energi radiasi gamma terhadap intensitasnya disebut spektrum gamma. Nah, alat yang digunakan untuk memperoleh spektrum gamma disebut spektrometer gamma. Sedangkan proses membuat spektrum disebut spektrometri gamma. Dan ilmu tentang spektrum gamma disebut spektroskopi gamma.
Jadi ada spektroskopi gamma, ada spektrometri gamma, ada spektrometer gamma, ada spektrum gamma. Nah, karena radiasi ini termasuk tidak bisa ditangkap dengan panca indera, tidak hanya tidak tampak. Radiasi gamma itu tidak tampak, tidak berbunyi, tidak terdengar, dan juga tidak terasa, juga tidak berbau. Ya. Jadi radiasi gamma ini tidak bisa ditangkap atau diidentifikasi, dideteksi dengan panca indera. Oleh sebab itu, dari panca indera ditambah dengan akal, kita membuat spektrometer gamma. Tidak mau berkaitan dengan instrumentasi. Kenapa? Karena radiasi gamma ini termasuk makhluk gaib. Tidak tampak, tidak terdengar, tidak berbau, tidak terasa, tapi ada. Sehingga untuk mendeteksi ada tidaknya radiasi gamma harus menggunakan instrumen detektor. Saya review, ada 3 jenis detektor radiasi, ada 3 kelompok jenis detektor radiasi. Yang pertama adalah kelompok detektor gas isian. Kelompok detektor radiasi jenis gas isian. Ada 3 juga. 1, detektor tabung ionisasi. Yang kedua, detektor tabung proporsional. Yang ketiga, detektor Geiger-Müller. Jadi kelompok detektor gas isian ada 3. Tabung ionisasi, tabung proporsional, dan Geiger-Müller. Sudah dibahas pada mata kuliah metode deteksi radiasi dan fisika nuklir. Kelompok yang kedua adalah kelompok detektor zat padat. Kelompok detektor zat padat ini dibagi 2 lagi. Kelompok zat padat jenis sintilasi atau bahan pendat. Kemudian yang kedua, kelompok zat padat jenis semikonduktor. Nah, yang jenis sintilasi, ada detektor sintilasi NITL yang sensitif terhadap radiasi gamma. Ada detektor plastik juga sensitif terhadap radiasi gamma. Ada detektor sintilasi jenis antrasen yang sensitif terhadap radiasi beta. Ada detektor jenis CSCL yang sensitif terhadap radiasi alfa. Kesimpulannya, setiap jenis bahan sintilasi hanya sensitif terhadap jenis radiasi tertentu. Nah, karena di sini kita menggunakan kamera gamma, yang deteksi adalah radiasi gamma, maka digunakan jenis bahan sintilasi NiYTL. Natrium, yodium yang didoping dengan tellurium. Ini detektor yang paling banyak dipakai untuk kedokteran nuklir pada kamera gamma maupun SPEC. Kemudian kelompok berikutnya detektor zat padat jenis semikonduktor. Ada jenis silikon murni, ada jenis germanium murni, ada jenis germanium litium, ada jenis silikon litium. Ya, tapi untuk kuliah ini kita hanya akan fokus pada sintilasi NiYTL, karena itu yang digunakan pada kedokteran nuklir. Jadi bahan sintilasi NiYTL adalah bahan sintilasi yang sensitif terhadap radiasi gamma, sehingga bersifat sebagai transducer, merubah radiasi gamma
menjadi sinyal listrik. Bahan sintilasi fungsinya adalah merubah radiasi gamma menjadi sinyal listrik. Tetapi ada alat bantu. Bagian terdepan adalah bahan sintilasinya, NiYTL, kristal NiYTL. Ini adalah sensor yang sensitif terhadap radiasi gamma. Di belakangnya ada fotokatoda, kemudian disambung dengan PMT, masih ingat ini. Tabung pengganda elektron, foto multiplier tube. Kemudian kalau ada sumber radiasi gamma berupa sebuah titik, maka dia akan memancarkan radiasi, diterima oleh bahan sintilasi. Sintilasi adalah jenis bahan pendar, maka merubah energi radiasi yang tidak tampak menjadi cahaya tampak. Cahaya tampaknya ditangkap oleh fotokatoda, kemudian dihasilkan elektron bebas oleh fotokatoda. Jadi NiYTL fungsinya merubah radiasi gamma yang tidak tampak, tidak hanya tidak tampak masuk makhluk gaib ya, kan kita sedang membahas makhluk gaib nih. Dirubah menjadi cahaya tampak, berarti tidak gaib lagi karena tampak. Kemudian cahaya tampaknya mengenai fotokatoda melepaskan elektron. Setiap satu foton, kalau efisiensinya 1 akan melepaskan 1 elektron. Lalu elektron tadi oleh PMT digandakan oleh di noda pertama sampai di noda ke-10, kemudian terakhir dikumpulkan di anoda. Kemudian elektron-elektron yang sudah terkumpul di anoda disimpan di kapasitor. Setelah penuh, kapasitornya discharge, maka melepaskan arus elektron. Ada arus yang melalui resistor, maka ada tegangan. Ada V sama dengan I kali R. Kalau digambar, maka output detektor adalah pulsa tegangan balik. Kenapa? Karena arusnya adalah arus elektron. Nah, semakin tinggi energi radiasi gamma, tinggi pulsa tegangan output detektor semakin tinggi. Artinya energi radiasi datang sebanding dengan tegangan output dari detektor. Setiap satu foton menghasilkan satu pulsa tegangan setinggi V. Nilai tegangan sebanding dengan energi radiasi. Kemudian kalau ada 2 foton, maka menghasilkan 2 pulsa output. Kalau ada 100 foton, akan dihasilkan 100 pulsa output. Kesimpulannya, jumlah pulsa tegangan sebanding dengan intensitas radiasi. Sekali lagi, tinggi pulsa sebanding energi radiasi, jumlah pulsa sebanding intensitas radiasi dari sumber yang diterima oleh detektor. Paham ya? Baik. Nah, saya ulangi lagi gambarnya, saya buat lebih kecil. Sumber radiasi berupa titik. Radiasi sebuah titik, berarti ada satu radioisotop berbentuk titik. Maka dia mengalami peluruhan. Ya. Hasil dari peluruhan adalah pancaran radiasi ke segala arah isotropik.
360 steradial. Dari satu titik memancar ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan, ke belakang. Membentuk bola, juga ke depan, ke belakang. Dari satu buah titik. Yang kita kenal dengan aktivitas. Masih ingat, aktivitas adalah jumlah peluruhan per detik, jumlah peluruhan per satuan waktu. Satuannya adalah Curie atau Peggy. Sumbernya adalah radioisotop yang meluruh mempunyai aktivitas dalam orde Curie atau Peggy. Saya perbaiki dulu gambarnya. Kemudian detektor radiasi akan menangkap bagian dari aktivitas yang diterima oleh permukaan detektor. Detektor radiasi akan menangkap bagian dari aktivitas yang mengenai permukaan detektor. Kalau jarak sumber radiasi ke detektor adalah R besar, kemudian jari-jari detektor R kecil, jari-jari permukaan detektor R kecil, maka hanya bagian dari aktivitas yang mengenai permukaan detektor yang dicatat oleh detektor. Perhatikan, sumber titik ini memancar ke segala arah isotropik bola ruang. Tapi yang diterima detektor hanya yang ke sana. Yang diterima detektor hanya bagian kerucut ini. Sehingga maka kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas sebanding dengan intensitas. Yang terukur oleh detektor adalah intensitas. Sumbernya sendiri memancarkan aktivitas. Lalu kita bisa membuat perbandingan A per I. Kalau A-nya memancar dari satu titik yang jari-jarinya R besar ke segala arah steradial 360 derajat, maka sama dengan luas bola 4pi R kuadrat. Luas bola dengan jari-jari R besar. R besar adalah jarak sumber ke permukaan detektor. Kemudian yang diterima detektor hanya seluas permukaan detektor, yaitu pi R kecil kuadrat. Maka saudara akan dapat memperoleh hubungan antara A dan I. A sebanding dengan I, A sama dengan K kali I. Berapa nilai K-nya? 4 pi R kuadrat dibagi pi R kuadrat. Paham ya? Siapa yang diterima, yang dicacah detektor? Detektor mencatat I, tapi sumbernya memancarkan aktivitas. Maka yang dicacah oleh detektor dapatnya intensitas, sedangkan sumbernya sendiri adalah aktivitas. Maka dengan mengetahui intensitas, kalau bisa mengetahui nilai K-nya, maka bisa dihitung berapa aktivitas sumbernya. Contoh, bila jari-jari detektor 5 cm, jari-jari detektor 5 cm, jarak sumber ke detektor 60 cm. Tentukan konstanta pembanding antara aktivitas dan intensitas. Pertanyaan A, saya lupa nomor berapa ini ya? Nomor 4 ya. Ada yang ingat nomor berapa? Nomor 2, Prof. Nomor 2. Nomor 2, baik. Nomor 2. 2A.
Tentukan konstanta kesebandingan antara aktivitas dan intensitas. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, aktivitas itu satuannya adalah Curie atau Pg. Sedangkan intensitas satuannya adalah cacah per menit atau cacah per detik, CPM atau GPS. 2000 CPM, 2000 cacah per menit. Tentukan berapa Curie aktivitas sumbernya. Silakan hitung. Sebentar. Empat PR kuadrat itu luas bola, PR kecil kuadrat adalah vektor. Sudah ketemu? Saudara siapa nih? Bella. Berapa hasilnya pertanyaan A, Bella? Nilai K-nya berapa? Ben Yusuf Muhammad, berapa jawaban A?
576, Bro. 576. Jawabannya Ben. Satu lagi saya tanya, Davi, berapa jawabannya nilai K? Davi, berapa nilai K? Dea, berapa jawabannya? 576 juga, Bro. 576. Oke, baik. 576 itu jawaban A. Kemudian jawaban B. Dea, berapa jawaban B? Dea Purwantica. Cacah per menit, jadikan dulu cacah per detik untuk dikonversi ke Curie atau Degi. Dea Suci Amalia, berapa jawaban C? Belum selesai? Dian Fatmawati, berapa jawaban B?
Siapa yang sudah selesai? Yang B? Fuad, Hasan Basri? Jawaban B? 1.200. Belum, Prof. Belum. Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab 1.200? 19.200. 15.200. Satuannya? CI. CI. Satu lagi jawaban yang lain. Dari yang lain jawabannya berapa? Nol 0,5189 mikrokurie. 0,189 5189 mikrokurie. 5189. Oke, karena beda. Satu lagi. Siapa lagi yang menjawab? Satu peluruhan per detik sama dengan 1 begi. Ingat ya, 1 peluruhan per detik sama dengan 1 begi. Sedangkan 1 kurie 1 begi. Satu jawaban lagi. Ada 2 jawaban yang berbeda ini. Satu jawaban lagi. Siapa yang menjawab? GPM-nya dijadikan GPS. GPM-nya jadikan GPS. Kemudian GPS dijadikan PG. PG jadikan kurie. A sama dengan K-nya 576, I-nya 2000 cacah per menit. Cacah per menitnya jadikan cacah per detik. Kemudian dijadikan PG, setelah ketemu PG dikonversi ke kurie. Ribu cacah per menit, kalau dijadikan cacah per detik ketemunya berapa? Kalau 1 menit 2000 cacah, berarti kalau per detik diapakan ini GPM jadi GPS? Bagi 60. Dibagi berapa? 60. Dibagi 60. 60, hasilnya masih dalam cacah per detik, lalu menjadi begi, kemudian menjadi kurie.
Saya lanjutkan. Ya, tadi kalau dihitung, setelah ketemu K dari sini, A sama dengan K dikalikan I. Selain itu, harus dikalikan lagi dengan efisiensi detektor. Ini tergantung pada karakteristik detektornya. Karena tidak semua radiasi yang datang itu tercatat oleh detektor. Masih ingat kuliah deteksi radiasi? Ada yang namanya waktu mati, dead time. Ada masa detektor tidak peka terhadap radiasi. Sehingga foton yang masuk pada saat detektor tidak sensitif, tidak tercatat. Sehingga efisiensi detektor itu tidak 100%. Ya, tapi itu bisa diatasi nanti dengan kalibrasi. Bisa dieliminasi dengan kalibrasi. Oke, akan saya bahas lagi. Saya akan gambar lagi ya. Sekarang kita bicara intensitas sumber neto. Intensitas sumber neto. Intensitas neto. Sehingga nanti ketemunya aktivitasnya juga neto. Ada sumber radiasi gamma berupa sebuah titik mengenai permukaan detektor. Tadi kita sudah punya konversinya. Kemudian detektor mencatat sebesar I. Nah, sebetulnya nilai I hasil cacahan detektor itu adalah nilai I bruto, bukan neto. Ya, nilai I bruto, bukan neto. Tapi sebelumnya kita lihat dulu detektornya, blok diagram lengkap spektrometri gamma. Di sini sumber detektor. Detektor harus diaktifkan dengan tegangan bias, tegangan supply bias HV. Untuk penguatan daya diteruskan ke amplifier, penguat tegangan atau penguat linier diteruskan ke SCA. Single channel analyzer. Diteruskan lagi ke pencacah, counter, kemudian bisa ke pencetak atau ke monitor, bisa printer atau monitor. Ya. Nah, gabungan dari ini kita sebut MCA. Gabungannya, kalau kita gabungkan 1, 2, sampai sini, ini yang saya kotak merah namanya MCA. Multi Channel Analyzer. Di dalam SCA ada jendela, window, yang harus diatur lebar dan tingginya. Ada tinggi jendela, ada lebar jendela SCA. Fungsinya adalah untuk mencacah energi yang dipancarkan oleh sumber. Misal, sumbernya memancarkan energi gamma dengan besar 140 keV. Maka jendela diatur pada tinggi tegangan, karena tegangan sebanding dengan E, yang mewakili 140 keV. Atau kita bisa menuliskan nilai energi radiasi adalah K kali V. Tinggi jendela diatur pada tinggi tegangan yang setara dengan energi radiasi. Jadi fungsi jendela pada SCA adalah untuk memilih energi berapa yang akan dicacah.
Sehingga kalau sumber radiasinya ganti, maka tinggi jendelanya harus disesuaikan. Window levelnya harus disesuaikan. Kalau diganti dengan sumber yang energinya lebih tinggi, tinggi jendelanya dinaikkan. Kalau diganti dengan sumber radiasi yang lebih rendah, tinggi jendelanya diturunkan. Sampai berapa? Sampai pada nilai tegangan yang sebanding dengan energi yang akan dicacah. Kemudian setelah dipilih energi tegangan yang sesuai dengan energi radiasi, maka SCA merubah sinyal pulsa output yang berbentuk sinus menjadi kotak sebesar 5 volt. Berapapun tinggi tegangan yang dicacah, setelah diseleksi oleh SCA, maka outputnya adalah square wave 5 volt. Sehingga fungsi SCA ada dua, memilih energi yang akan dicacah dengan mengatur tinggi jendela dan lebar jendela. Lebar jendela biasanya diatur 0,1 volt. Kemudian merubah sinyal yang sudah dipilih, jadi sinyal sinus menjadi sinyal kotak, setinggi 5 volt. Kemudian sinyal kotak dikirim menjadi input pencacah, counter, yang isinya adalah register untuk dihitung jumlahnya. Untuk dicacah, dihitung intensitasnya. Paham ya? Sehingga nanti kita dapat nilai intensitas dari energi yang diukur. Sekarang masalahnya adalah intensitas yang terukur tadi adalah intensitas bruto. Intensitas yang terukur adalah intensitas bruto. Kenapa? Karena yang dicacah oleh detektor adalah intensitas yang bersumber dari sumber radiasi ditambah background. Oke, sehingga kita harus mencari intensitas neto. Gimana caranya? Intensitas bruto dikurangi background. Intensitas bruto dikurangi intensitas background. Oke. Jadi intensitas hasil cacahan spektrometer harus dikoreksi dulu dengan background karena masih bruto. Setelah dikoreksi background kita mendapat intensitas neto. Intensitas neto lah yang dipakai untuk menghitung aktivitas sumber. Paham ya? Intensitas neto yang sebanding dengan aktivitas sumbernya. Oke, baik, kalau sumbernya berupa sebuah titik, maka setelah lewat semua sistem, kalau disambung dengan monitor, maka pada layar monitor akan tergambar sebuah titik atau 1 piksel. Kalau sumbernya 2 titik, maka pada monitor tergambar 2 titik. Oke. Kalau hanya ada 1 titik, sumbernya sebuah titik, maka ada 1 piksel gambarnya. Nah, padahal piksel itu punya nilai piksel. Misalnya sumbernya sebuah titik, maka di monitor ada 1 titik atau 1 piksel yang punya nilai piksel tertentu. Nilai piksel itu batas maksimumnya bergantung pada komputernya yang dipakai berapa bit. Misal, kita gunakan komputer 8 bit, maka nilai pikselnya berkisar antara 0 sampai 255. Karena skalanya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 ini 256.
Karena start dari 0 maka menjadi 255. Jadi nilai piksel itu bisa bernilai 0 sampai tertinggi 255. Padahal titik 1 piksel tadi adalah intensitas radiasi yang sebanding dengan aktivitas. Berarti saya punya aktivitas radiasi sebanding dengan intensitas, intensitas sebanding dengan nilai piksel. Paham ya? Jadi, tadi kan kita diketahui intensitasnya, kemudian mencari aktivitas. Soal tadi, diketahui intensitas, mencari aktivitas. Tapi ingat, harusnya tadi dikoreksi dulu dengan background. Ya, paham? Ya. Nah, sekarang ternyata intensitas sebanding dengan nilai piksel. Berarti kalau tahu nilai piksel, bisa mencari intensitas. Setelah tahu intensitas, bisa dicari aktivitas. Atau bisa langsung dari nilai piksel ke aktivitas. Nah, proses mencari kesebandingan antara nilai piksel dan aktivitas disebut kalibrasi sistem. Perhatikan yang ini dulu. Oke, dari yang ini, yang paling bawah, maka saya boleh langsung bahwa aktivitas itu sebanding dengan nilai piksel. Kenapa? Karena aktivitas sebanding dengan intensitas, intensitas sebanding dengan nilai piksel. Ya, tetapi tadi kan ada background, berarti nilai pikselnya pun harus nilai piksel neto. Kalau tadi mencari A dibanding I, I-nya harus neto, maka kalau mencari A dari nilai pikselnya juga harus neto. Nilai piksel yang sudah dikoreksi dengan background. Nah, kalau pada kedokteran nuklir, maka background dari nilai piksel citra pasien di monitor berasal dari mana? Ada dua sumber. Berasal dari radiasi lingkungan dan dari organ lain yang ikut menjadi sumber radiasi. Ada organ yang diperiksa, ada organ yang tidak diperiksa. Maka sumber background pada piksel citra organ yang diperiksa berasal dari radiasi lingkungan dan organ lain yang tidak diperiksa tetapi menjadi sumber radiasi. Oke, baik. Kalau sumbernya sebuah titik, berarti citra di monitor 1 piksel, 1 titik. Kalau sumbernya 2 titik, berarti citra di monitor 2 titik. Sumbernya 10 titik, berarti citra di monitor 10 titik. Sumbernya 1 garis, berarti citra di monitor 1 garis. Paham ya? Sumbernya sebuah radiasi yang bentuknya lingkaran, maka citra di monitor lingkaran. Sumbernya tiroid, ada lobus kiri, ada lobus kanan, maka citra di monitor gambar tiroid, lobus kiri dan lobus kanan. Citra tiroid. Sampai itu ada pertanyaan? Baik, sekarang tadi kita soal A dan soal B nomor 2, sekarang soal C. Bila intensitas background 400 GPM, tentukan intensitas neto.
2C. Kemudian 2D, tentukan aktivitas sumber neto. Oke, itu materinya. Silakan dikerjakan. Sambil yang harus dicatat adalah bahwa ketika mengukur intensitas sebelum dipakai untuk menghitung A, harus dikoleksi dengan background. Ketika mendapatkan nilai piksel pada monitor dari kamera sebelum dipakai menghitung aktivitas juga harus dikoreksi dengan background. Oke, nanti cara mencari background-nya kita bahas tersendiri. Tapi saya harus paham dulu, harus ada koreksi background dulu. Oke, lanjutkan soal C dan D. Berapa intensitas netonya, Andeska? Andeska, berapa intensitas netonya? Belum, Prof. Bentar. Ada yang sudah? Soal 2C, berapa intensitas neto? GPM. 1600 GPM, betul. 1600 GPM. Oke, terus netro. Karena tinggal I bruto dikurangi I background. Brutonya 2000 GPM, backgroundnya 400. Jadi intensitas neto 2000 dikurangi 400, hasilnya 1600 GPM. Baik, kemudian lanjutkan nilai D. Berapa aktivitas neto dari sumbernya?
Berapa jawaban 2D Hana Nadia? Hana. Fuad Hasan Basri, berapa? Jawaban D. Belum. Gimana Fuad? Kevin, berapa jawaban D? William, berapa jawaban D? Belum. Siapa yang sudah? Jawaban D? Itu yang saya tanya belum semua. 0,4151 mikrokuri. 0,4151 mikrokuri. Oke, satu jawaban. Sekarang gantian yang Putri. Tahnia, berapa jawabannya? Tahnia, berapa jawabannya? Sama, Prof. Halo? Nggak jelas suaranya Tahnia. Sama, Prof. Sama. Jawabannya sama. Andeska, berapa jawabannya? Kurang lebih sama Prof. 0,4147 mikrokuri. 0,4147 mikrokuri. Ya wis lah, sama teman beda dikit nggak apa-apa gitu ya. Pembulatan baru dilakukan pada hasil akhir agar jawabannya sama semua. Ya, pembulatan baru dilakukan pada perhitungan terakhir, tidak di depan. Baik, saya lanjutkan. Oke, sudah paham ya. Jadi intensitas harus dikoreksi dengan background kalau mencari aktivitas dari intensitas. Itu kalau menggunakan spektrometer gamma. Tapi kalau menggunakan gamma kamera, karena yang tampil di monitor adalah nilai piksel, maka A-nya selain berbanding lurus dengan intensitas juga berbanding lurus dengan nilai piksel. Maka nilai piksel pada monitor juga harus dikoreksi dengan nilai piksel background sebelum digunakan untuk menghitung aktivitas sumber atau aktivitas organ. A sama dengan K kali nilai piksel tapi juga neto setelah nilai pikselnya dikoreksi dengan background. Nah, sehingga problemnya adalah bagaimana mencari nilai background. Bagaimana cara memperoleh background agar aktivitas organ langsung bisa dihitung. Nah,
Tapi sebelum mengkoreksi dengan background, alatnya harus dikalibrasi dulu untuk mencari nilai K. Tadi kan kita mencari nilai K dengan perbandingan luas bola dibagi luas lingkaran. Gitu ya. Jadi kita mencari K dengan cara mutlak, yaitu mencari K-nya dengan luas bola dibagi luas lingkaran. Luas bolanya adalah bola detektor, bola sumber, pancaran sumber. Luas lingkarannya adalah luas permukaan detektor yang menerima bagian radiasi. Oke. Nah, ketika mengkalibrasi mencari nilai K, kesebandingan antara nilai piksel dan A, maka menggunakan sumber standar. K-nya dicari dengan cara kalibrasi, menggunakan sumber standar. Kalibrasi selalu menggunakan sumber standar. Apa itu sumber standar? Sumber yang sudah diketahui aktivitasnya. Sumber standar adalah sumber yang sudah diketahui aktivitasnya dan juga diketahui jenis dan energinya. Harus diketahui aktivitasnya dan diketahui jenis dan energinya. Kenapa? Karena saya harus mencacah sumber itu pada energi yang terpancar. Jadi harus tahu jenis sumbernya. Kenapa kok harus tahu jenis sumbernya? Karena radiasi yang terpancar itu ditabel bergantung pada jenis sumber. Berapa energi radiasi yang terpancar tergantung jenis sumbernya. Maka kalau kita tahu jenisnya, maka bisa lihat pada tabel radioisotop. Kobar 60 pada tabel radioisotop memancarkan energi berapa saja. Cesium 137 memancarkan energi gamma berapa. Tc99m memancarkan energi berapa. Di nomor 1, sumber standar itu harus diketahui jenisnya. Untuk apa jenisnya? Untuk mencari berapa energi yang terpancar. Setelah tahu jenisnya, bisa tahu jenis energi yang terpancar. Yang ketiga, harus tahu aktivitasnya. Paham ya? Nah, padahal aktivitas ini fungsi waktu, karena radiasi meluruh dari waktu ke waktu. Maka harus diketahui aktivitas awal, A0, dan juga harus diketahui aktivitas pada saat digunakan mengkalibrasi. Ya. Yang mana yang dipakai? Aktivitas pada saat digunakan mengkalibrasi. Bisa dihitung dari aktivitas awal, atau bisa diukur. Jadi aktivitas yang harus diketahui dari sumber standar adalah berapa aktivitasnya ketika kita gunakan untuk mengkalibrasi. Pada T ketika dilakukan kalibrasi. Contoh, aktivitas standar. Ini nilai K, ini nilai piksel standar, nilai piksel sumber standar. Oke, sumbernya diletakkan di bawah detektor atau di depan kamera, maka pada monitor bisa diketahui nilai piksel standar. Setelah ketemu nilai piksel standar, maka nilai piksel standarnya harus dikoreksi dengan background. Misalnya nilai pikselnya 320, nilai piksel standar pada monitor. Kemudian backgroundnya 40. Berarti nilai piksel neto adalah 280. Oke, lalu K berarti sama dengan aktivitas standar dibagi nilai piksel standar neto. Misalnya aktivitas standarnya 40 milikuri, maka dibagi dengan 280 akan ketemu nilai K. Paham ya? Oke, jadi ketika mengkalibrasi harus pakai sumber standar. Sumber standar adalah sumber yang diketahui jenisnya
diketahui energi yang terpancar. Kenapa? Untuk mengatur window level harus dicacah pada energi tersebut. Kemudian diketahui aktivitasnya. Kita dapat nilai K. K adalah faktor kalibrasi. Nah, setelah itu sumber standarnya diganti pasien. Sumber standarnya kemudian diganti dengan pasien. Jadi, nah, semua pengaturan ketika kalibrasi dan ketika scanning pasien tidak boleh berubah. Harus sama. Kondisi alat ketika mengukur pasien harus sama dengan ketika kalibrasi. Tegangan bias detektor ketika kalibrasi harus sama dengan tegangan bias ketika mengukur pasien. Tinggi dan lebar window SCA ketika kalibrasi harus sama dengan ketika digunakan mengukur pasien, dan seterusnya. Ya, semua harus sama. Paham? Oke, lalu sekarang kita praktek real. Kondisi real di lapangannya seperti apa? Kondisi real di lapangannya, sumber standar yang digunakan pada kedokteran nuklir menggunakan gamma kamera atau SPECT adalah sirin. SPECT yang diisi dengan radiofarmaka tertentu dan aktivitasnya sengaja dipilih mendekati 1 milikuri. Sirin diisi radiofarmaka standar, sama dengan yang akan diberikan pada pasien. Kalau pasien akan diberi yodium, berarti sumber standarnya yodium. Kalau pasien akan diberi teknisium, sumber standarnya teknisium. Kalau pasien akan diberi Lu, sumber standarnya Lu. Begitu? Ya. Kemudian, radiofarmaka yang sudah dipilih sebagai standar dan sesuai yang akan diberikan pada pasien, diisikan pada sirin sebesar kira-kira 1 milikuri. Jadi, sumber standarnya adalah sirin. Diisi mendekati 1 milikuri. Gimana tahunya? Diukur pakai dos kalibrator. Ya. Diisi radiofarmaka, kira-kira 1 milikuri lalu diukur pakai dos kalibrator. Misalnya hasilnya tidak tepat. A, sumber standar. Dapatnya 1,1 milikuri. Kita pengen 1 milikuri tapi hasil ukurannya 1,1. Kemudian di-scan. Sirinnya di-scan di bawah gamma kamera. Di-scan di bawah gamma kamera, hasilnya kita dapat nilai piksel bruto. Misalnya 240. Oke, lalu cari background-nya. Misalnya nilai background-nya 20. Berarti nilai piksel netonya 220. Lalu kita cari A sama dengan K kali NP. Berarti K sama dengan 1,1 dibagi dengan 220. Ada yang belum paham? Baik, latihan nomor 3. Sama dengan yang barusan saya sampaikan. Aktivitas standar 1,1 milikuri. Nilai piksel standarnya bruto 240, background 20, maka saudara dapat nilai K ya. 3A, tentukan nilai kesebandingan antara aktivitas sumber standar dan nilai piksel.
Tentukan nilai kesebandingan antara aktivitas sumber standar dan nilai piksel. Pertanyaan B, bila total nilai piksel ROI tiroid pasien 2.300, tentukan aktivitas tiroid pasien. Permisi Prof, bisa diulang untuk yang untuk yang A standarnya tadi berapa Prof? A standar tadi kan sudah saya tulis, A standarnya aktivitasnya 1,1 masih ada di layar. A standarnya 1,1 milikuri, nilai pikselnya 240, background ketika kalibrasi 20. Ya. Soal A-nya tentukan kesebandingan antara aktivitas sumber standar dengan nilai piksel. Soal yang B, tentukan aktivitas tiroid tadi. Jadi diketahui nilai piksel ROI tiroid. Berapa tadi nilai piksel ROI tiroid? Siapa yang mencatat? Andeska, berapa nilai piksel tiroid? 2.300, Prof. 2.300. Ya. Bila nilai piksel tiroid 2.300, tentukan aktivitas tiroid. Gitu ya. Jadi yang bertanya, ya. Ada 48 yang join. Di sini masih hadir 51. Siapa yang hadir nggak join ya? Ada 2 yang mengisi presensi tapi tidak join. Dijawab, Adelia. Hadir? Hadir, Prof. Hadir. Dea Purwantica. Hadir, Prof. Hadir. Elisa Monika Nababan. Hadir, Prof. Hadir. Dian Fatmawati. Hadir, Prof. Hadir. Julita Arga. Hadir, Prof. Hadir. Isnaini Nurmia Safitri. Hadir, Prof. Hadir. Sela Hevi Nur Pratiwi. Hadir, Prof. Hadir. Lilis Setiawati. Hadir, Prof. Hadir. Risaldi. Hadir Prof. Hadir. Putra Aditya Rahman. Putra Aditya Rahman. Sinta Adiptiasani. Hadir, Prof. Hadir. Nova Dwi Rizky. Nova? Nova? Hadir, Prof. Hadir. Indah Jasmita Anwar. Indah? Hadir. Hadir, Hadir. Prof. Rustika Alifiani. Hadir, Prof. Hadir. Vina Mustakfiro. Hadir, Prof. Hadir. Nawang Wulan Putri Hamidah. Hadir, Prof. Hadir. Anisya Arum Astari. Hadir, Prof. Hadir. Syahra Safa Mujahidah. Hadir, Prof. Hadir. Ani Risma Lasari. Hadir, Prof. Hadir. Rifka Ansyahia Hulma. Hadir, Prof. Hadir.
Caroline? Hadir, Prof. Hadir. Tahnia? Tahnia Kenasih Ardini? Mana Tahnia? Tahnia kemana Tahnia? Tahnia? Tahnia hadir nggak? Kalau nggak menjawab saya coret lah ya. Mario Christian Sitompul. Mario? Hadir, Prof. Hadir. Agista Putri? Hadir, Prof. Hadir. Ailsa Frederika? Hadir, Prof. Hadir. Rizky Alif Mulyo? Hadir, Prof. Hadir. Vita Fahisa? Hadir, Prof. Hadir. Kevin Pratama Putra? Hadir, Prof. Hadir. Farida Fatur Rohmah? Hadir, Prof. Hadir. Muhammad Ridwan Sadikin? Hadir, Prof. Hadir. Hana Nadia? Hana? Hana Nadia? Nggak ada Hana? Teresia Anggita? Teresia? Hadir, Prof. Hadir? Suaranya nggak jelas. Aprilia Nur Rahmawati? Hadir, Prof. Hadir. Dwi Arum Lestari? Hadir, Prof. Hadir. Sri Indah Dewi? Hadir, Prof. Hadir. Diah Puji Lestari? Hadir, Prof. Hadir. Oktoviani? Hadir, Prof. Hadir. Bella Diani Safitri? Hadir, Prof. Hadir. Mutia Rahmi Afifa? Hadir, Prof. Hadir. Fahrika? Hadir, Prof. Hadir. Dian Renita? Hadir, Prof. Hadir. Nisfi Dwi Fausia? Hadir, Prof. Hadir. Salsadila? Hadir, Prof. Hadir. Sulfi Rahmawati? Hadir, Prof. Hadir. Aji Pangestu? Aji Pangestu? Hadir, Prof. Hadir. Andeska? Hadir. Hadir, Prof. Ben Yusuf? Hadir, Prof. Hadir. Davi Arul? Hadir, Prof. Hadir. Fuad Hasan Basri? Hadir, Prof. Hadir. Tiffany Nur Rahmawati? Hadir, Prof. Hadir. William? Hadir, Prof. Hadir. Dia Suci Amalia? Hadir, Prof. Hadir. Muhammad Faris Arika Fitra? Hadir, Prof. Hadir. Setiawan Fahar? Setiawan? Setiawan Fahar Arianto? Hadir, Prof. Mana Setiawan? Setiawan? Hadir, Prof. Hadir, Prof. Ya. Hana? Hana Nadia Hurun Aini? Hana? Hadir. Tahnia? Hadir, Prof. Hadir. Putra Aditya Rahman? Putra Aditya Rahman? Hadir. Hana? Hadir Hana? Hana Nadia? Hadir, Prof. Hadir.
Ada yang sudah selesai? Berapa hasilnya? Saya dapatnya 11,5 milicurie. 11,5 milicurie. Siapa ini ya? Rizaldi. Rizaldi, 11,5 milicurie. Oke. Jawaban yang lain? Rizaldi. Sama, Prof. Sama. Siapa Cipangestu? Iya, Prof. Ya, Cipangestu. Satu lagi yang Putri. Siapa yang jawab? Siapa yang mewakili yang Putri? Ini lebih banyak putrinya nih. 11,5 milicurie. Berapa? 11,5 milicurie. 11,5. Siapa ini? Saya harus nyari mic-nya. Siapa yang jawab, Mbak? Adel, Prof. Adel, ya. Adel ya. Oke, sama ya, 11,5. Baik, pertanyaannya. Jawaban tadi sudah dikoreksi background atau belum? Sudah dikoreksi background belum? Belum. Yang sudah dikoreksi background kan baru nilai piksel ketika kalibrasi. Ya. Sehingga nilai K-nya sudah betul. Karena nilai K-nya sudah dihitung ketika nilai piksel standarnya sudah dikalibrasi. Tetapi nilai piksel dari teorinya kan belum dikoreksi dengan background. Ya, sementara jawabannya dianggap betul. Ya. Karena saya belum memberikan cara bagaimana mengkoreksi background untuk nilai piksel citra organ. Tapi ingat, ini nanti sebelum digunakan nilai piksel citra organ itu, sebelum dipakai untuk menghitung aktivitas organ, harus dikoreksi dulu juga dengan background. Ya, nanti kita bahas ketika kita sampai pada cara mengkoreksi background. Ya, yang akan datang, insya Allah. Baik ya, jadi kita sampai nomor 3 ya tugasnya ya. Sampai nomor 3, tetapi yang 3B tadi nilai pikselnya belum dikoreksi background, nanti diulangi lagi ketika sudah selesai bab koreksi, cara-cara koreksi background, karena ada beberapa cara untuk koreksi background organ. Ya, kemudian tugas nomor 4, buat ringkasan kuliah pertama dan kedua. Kalau bisa 1 lembar, kalau bisa kurang dari 1 lembar, ditulis tangan. Ringkasan kuliah 1 lembar atau mungkin setengah halaman lebih baik dengan skema. Ya. Nomor 4. Oke, saya harus memaksa saudara belajar, karena kuliah ini ada tatap muka, ada terstruktur, ada mandiri. Apalagi kita kuliahnya sudah online terus, kita gitu ya. Ya, harus dipaksa. Oke, dibuat ringkasan kuliahnya, dicek lagi tadi hasil hitungnya semua dengan teman-temannya. Kemudian masih ada kewajiban selain mengerjakan tugas, belajar mandiri. Belajar mandiri, bukan belajar mandi sendiri ya. Udah bisa mandi sendiri semua. Maksudnya belajar mandiri, belajar di luar tugas. Ada yang perlu didiskusikan sampai itu? Buka lagi catatan kuliah fisika nuklir, karena dasarnya di situ, juga catatan kuliah metode deteksi radiasi. Diulang lagi kuliah fisika nuklirnya dan kuliah metode deteksi radiasi. Jadi,
termasuk memori ketika praktikum fisika modern ya, apa fisika lanjut yang ada spektrometri gamma. Saya nggak tahu, saudara sempat praktikum nggak ini? Sempat praktikum kan ya? Saudara sudah praktikum belum nih? Spektrometri gamanya? Online, Prof, praktikumnya. Praktikumnya online, gimana spektrometri gamma online? Ya wis lah, kok boleh buat karena kondisi ya, kan ini darurat ya, harus dimaklumi. Tapi saudara harus belajar. Oke, kalau gitu nanti saya akan beri tugas agak banyak ya tentang spektrometer gamma karena saudara praktikumnya online. Mudah-mudahan ketemu cara gimana caranya punya pengalaman itu. Nggak mudah karena peralatannya nggak bisa dibeli pribadi, sangat memberatkan. Juga sumber radiasi nggak bisa. Oke, tapi nanti kita coba cari cara biar saudara bisa lebih paham spektrometri gamma. Tidak hanya teorinya tapi juga praktisnya. Baik, hari ini sampai sekian dulu. Kalau ada yang didiskusikan, tidak ada yang didiskusikan lagi, pekan depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Saya tutup ya. Sampai pekan depan. Baik, Prof.